Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Pertemuan kita kali ini kita memperbincangkan tentang sifat-sifat khas dari iblis. Dan bagian ketiga kita bicarakan tentang hal menggoda untuk menguasai. Saudara, hati-hati terhadap iblis. Hati-hati terhadap jebakan iblis. Oleh karena apa? Dia menggoda dan menggoda dan menggoda. Tapi bukan sebatas menggoda. Dia berusaha lewat penggodaannya untuk menguasai pribadi kita masing-masing. Lihat betapa liciknya iblis ini. Dia mau supaya kita semua menjadi milik dia. Dan akhirnya bukan Allah yang kita sembah, tetapi setan, iblis roh jahat itu yang kita sembah. Karena itu saya katakan hati-hati. Saudara sekalian, godaannya itu bukan cuma satu kali, bukan cuma dua kali, tetapi terus-menerus sampai akhirnya dia kuasai pribadi kita. Dan kepada dialah kita sembah. Lihat saja bagaimana Tuhan Yesus. Kita boleh baca pada Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Tentang godaan iblis kepada Yesus di padang gurun. Godaannya bukan cuma satu kali, bukan cuma dua kali, tetapi sampai 3 kali. Godaan pertama ialah dia menyuruh Yesus mengubah batu menjadi roti. Dia tahu bahwa saat itu Yesus lapar. Maka dia katakan sama Yesus, kalau kau mau kenyang, kalau mau mengisi perutmu, silakan ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Apa jawaban Yesus? Manusia bukan cuma hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara sekalian, dia ini mengatakan begini, bahwa sebenarnya manusia jangan cuma sibuk dengan makan dan minum, tetapi juga hendaklah bangunlah fondasimu atas dasar firman Allah. Karena firman Allah memberikan kekuatan kepada kita, menghantar kita menuju hidup abadi. Setan belum puas. Dia kemudian buat lagi godaan yang kedua. Dia menghantar ke kota suci, itulah Yerusalem. Di atas bumbungan bait Allah, dia melempar Yesus di situ. Kemudian dia bilang apa? Silakan jatuhlah ke bawah. Nanti para malaikat Allah mendatangkan engkau supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Betapa liciknya setan. Jatuhkanlah dirimu. Nanti para malaikat mendatangkan engkau dan kakimu tidak terantuk pada batu. Apa yang Tuhan katakan? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dengar kata-kata Yesus. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kenapa mengatakan begitu? Karena Yesus tahu bahwa malaikat ini, setan ini, iblis ini, yang dulunya baik itu Tuhan Allah yang ciptakan dia. Dia bukan pencipta. Karena itu kepada alamnya kau sembah, kau jangan coba Tuhan Allahmu. Saudara sekalian, iblis belum juga puas. Dia coba ketiga kali lagi. Maksudnya untuk menguasai Yesus. Dia menghantar ke tempat yang tinggi, ke gunung yang tinggi. Di situ dia kemudian memperkenalkan seluruh alam semesta, alam kekayaannya, bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini. Dia katakan sama Yesus, semua kekayaan ini, alam semesta ini akan kuberikan sama engkau asal kau menyembah aku. Bukan main, bukankah Tuhan Allah pencipta segala-galanya? Memang dia katakan begitu karena apa? Alam ini dia sudah kuasai. Tetapi dia lupa dia sedang berbicara dengan Yesus. Dengan tegas Yesus katakan apa? Nyala engkau, iblis.
kau mesti menyembah Tuhan Allahmu. Lihat, kau mesti menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dia kau berbakti kepada Dia. Inilah kau. Lihat, Yesus mampu untuk melakukan iblis. Karena apa? Kuasa Tuhan melampaui kuasa iblis. Saudara sekalian, iblis tidak menyerah. Dia bilang begini, oke, sama kau Yesus aku tidak mampu kalahkan kau, tapi kau jangan lupa, manusia di dunia ini, aku akan kalahkan mereka menjadi milikku. Itu pikiran iblis, itu strategi iblis. Manusia akan dia godai, kuasai untuk menjadi milik dia. Itu tantangan dia kepada Tuhan. Saudara sekalian, maka tidak heran di dunia ini kita banyak kali dicobai, digodai oleh iblis, roh yang jahat itu. Bukan cuma satu kali, bukan cuma dua kali, bukan cuma tiga kali, tetapi terus menerus sampai dia kuasai pribadi kita. Contoh, tanda-tanda bahwa orang dikuasai iblis ialah orang itu jatuh dalam dosa dan tidak mau bertobat. Lihat, orang yang dikuasai di situ tandanya ialah dia terus-menerus rasa bagus, jaya karena berbuat dosa dan dosa. Dosa perzinahan, dosa percabulan, dosa pembunuhan, kebencian, suka balas dendam. Semua tanda-tanda orang itu telah dikuasai oleh iblis. Bukan cuma itu. Orang yang sibuk buat santet, yang bahasa lain mengatakan orang yang suka buat doti. Doti sama dengan santet. Orang-orang itu buat santet untuk menghancurkan pribadi orang lain, bahkan membunuh orang itu. Orang-orang yang sibuk dengan santet, yang suka doti itu, orang itu telah dikuasai oleh iblis. Tuhan sekalian, hati-hati. Bukan cuma itu, tetapi juga kita sebagai warga negara, mestinya kita juga punya tanggung jawab untuk apa? Mengembangkan kesejahteraan bagi bangsa kita ini, dimanapun kita berada. Entah Indonesia, entah Amerika, entah Singapura, dimanapun kita berada, kita punya tugas untuk mengembangkan sejahtera bersama sebagai bangsa di daerah itu, warga di daerah itu. Tetapi kalau warga itu cuma sibuk ada dendamnya, membuat isu tidak bagus, warga notabene mau menghancurkan bangsanya, yang membuat berbagai macam pikiran-pikiran jahat, menjatuhkan orang lain. Orang itu tanda sudah dikuasai oleh iblis, roh jahat, setan itu. Karena itu saudara sekalian, hati-hati. Ataukah juga seorang pemuda, di rumahnya orang tuanya begitu baik, mendidik dia, menuntun dia, mendampingi dia. Tetapi karena pergaulannya dengan teman-teman sebaya itu, yang adalah orang-orang tercatat peminum, pemabuk, penjudi, meskipun dalam keluarga baik adanya, tetapi karena pergaulannya dengan teman-teman yang tidak bermoral itu, yang suka berjudi, yang suka pemabuk, yang suka berfoya-foya menghancurkan di mana-mana, karena pergaulannya, iblis kemudian menggoda dia, mengatakan, datanglah bergaul dengan teman-teman itu, kau kan hebat, kau kan jaya, kau kan laki-laki. Kalau kau tidak minum, kau bukan laki-laki dong. Anak ini kemudian terjebak dengan bujukan iblis melalui suara teman-temannya. Awalnya dia baik-baik, kini menjadi pemabuk, menjadi penjudi, menjadi orang yang berantakan dalam hidup moralitasnya. Orang yang notabene juga sama, yang hanya sibuk makan minum, tetapi lupa kepada Tuhan Allah. Tanda orang itu sudah dikuasai oleh iblis. Saudara sekalian, apa jalan keluar kita mesti buat? Yang pertama ialah sadarilah engkau adalah
anak yang Tuhan ciptakan. Kau adalah pribadi yang Tuhan ciptakan. Karena itu, jangan membuat kejahatan. Karena kejahatan bukanlah milik Allah. Hanya kebaikan menjadi milik Allah. Sehingga kehadiran di dunia ini mestinya menjadi berkat untuk orang lain. Yang kedua, kalau kita berbicara, kalau kita ngomong, kalau kita berbuat apa-apa, pikirkanlah dulu apakah ini berguna untuk orang lain ataukah mau menghancurkan mereka yang muncul dari dendamku, kebencianku. Kalau tujuan menghancurkan, ingat baik-baik, berarti setan kuasai aku. Dan saya katakan, keluar kau setan. Aku mau menjadi milik Allah. Yang ketiga, bertobat. Bertobat. Lepaskanlah semua yang tak ada gunanya. Menghancurkan pribadimu, menghancurkan orang lain, tak ada gunanya. Lebih baik hidup dalam kasih bersama orang lain. Kalau begitu, yang selama ini suka berbuat jahat, yang selama ini mencela orang lain, yang selama ini menjatuhkan orang lain, bertobatlah. Karena itu bukan cara Tuhan Allah. Kau sudah dikuasai oleh iblis. Saudara sekalian, satu hal yang mencolok. Bila Anda mulai bermelas-melas mengikuti video-video ini, tanda setan mulai goreng Anda. Karena apa? Karena video-video ini memperbincangkan tentang gerak-gerik iblis. Bila Anda tidak ikuti ini, Anda tidak akan tahu bagaimana cara iblis menggoda kita, mengusai kita. Ikuti terus video ini. Supaya apa? Agar Anda mampu mempunyai satu strategi baru mengalahkan iblis. Karena Anda tahu kejahatan iblis selama ini. Sampai jumpa.